Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wassalamualaikum. Gimana kabarnya temanku sekalian? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi saya untuk kelas 10, yaitu pelajaran Matul Ghoyah wa Takrib. Kemarin kita sudah membahas tentang materi tentang juludul maitah atau kulit bangkai binatang. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang hukum emas dan perak, ya. Maaf ini salah nulis ini. Jadi hukum emas dan perak. Di sini disebutkan wala yajuzu istimalu awani dzahab wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Di dalam pernyataan Syekh Ibnu Suja di dalam kitab Takrib disebutkan wala yajuzu, tidak diperbolehkan istimalu awani dzahab wal fiddah, menggunakan wadah-wadah atau barang-barang wadah ya yang terbuat dari emas dan perak. Wadah itu bisa berupa tempat makan atau tempat minum ya, yang dimaksud di sini. Ini diharamkan, bahasa lainnya yaitu tidak diperbolehkan sama sekali ya, menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini saya berikan gambaran, silahkan bisa dilihat. Ini contoh-contoh ada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini ada gelas, ada piring, ada sendok. Ini potret zaman dahulu ya. Karena mengapa kok diharamkan? Karena di dalam emas dan perak itu ada banyak senyawa-senyawa yang sangat membahayakan dari tubuh kita. Makanya dalam syariat Nabi Muhammad sendiri melarang orang menggunakan wadah untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini sebagai contoh aja gambaran zaman dulu ya. Nah, kini kita bahas kitab Matul Ghoyah wa Takrib. Nah, terus ada kata-kata wa yaju istimalu ghairihima minal awan, dan diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Kalau selain emas dan perak diperbolehkan, entah itu wadah dari piring, dari gelas, atau dari atom ya, barang-barang itu, atau dari besi sekalian pun enggak masalah. Yang penting bukan terbuat dari dua hal ini, karena ini suatu larangan tegas oleh Rasulullah SAW. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin yang baik, yang seharusnya ya kita harus mengikuti tingkah laku apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena di dalam syariat ketika ada satu larangan berarti di situ terdapat bahaya atau hal-hal yang bisa memberikan madarat kepada kita. Makanya pada Rasulullah melarang ya. Banyak untuk yang boleh, kalau terbuat dari selain emas dan perak itu diperbolehkan. Benda apapun ya, yang penting bukan hal-hal yang membahayakan secara fisik dan atau secara ilmiah. Kalau emas dan perak ya, ini kalau bagi laki-laki, kalau emas itu sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi mau memakai cincin terbuat dari emas atau kalung atau apapun, kalau di tubuh laki-laki tidak diperbolehkan ya. Ya, ada yang diperbolehkan untuk laki-laki, yaitu untuk menambal satu yang tidak dimungkinkan. Kalau dulu orang kalau giginya lepas atau giginya ompong itu mama ya, kalau ingin ditambal kan kalau zaman dulu pakainya emas ya, emas, jadi gigi emas dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah ada alat yang lebih canggih lagi, jadi tidak harus menggunakan emas. Kalau itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk perhiasan bagi laki-laki yang terbuat dari emas sama sekali tidak boleh. Dan itu haram hukumnya bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh, karena memang jadi perempuan itu perbolehkan. Mengapa kok laki-laki tidak boleh dan perempuan boleh? Karena laki-laki itu setiap bulan nggak bisa mengeluarkan. Jadi emas itu kan mengandung senyawa yang bisa masuk ke dalam tubuh kalau dipakai oleh laki-laki. Nah ini jadi tidak, kalau sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh ini sudah bisa dikeluarkan. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan itu setiap bulan ada yang head ya, ada nifas atau wiladah, dan itu darahnya bisa dikeluarkan. Jadi kotoran-kotoran yang terbawa oleh emas itu bisa terbuang setiap bulan. Jadi mereka perempuan bisa memakai emas dan perak. Ya, tapi kalau laki-laki sama sekali nggak boleh.
Nah, sedangkan untuk perak kalau laki-laki ada yang memperbolehkan. Seperti contoh di dalam kitab bahwa laki-laki boleh memakai cincin yang terbuat dari perak. Ya, khotam min fiddah. Jadi cincin yang terbuat dari perak itu ada yang memperbolehkan. Tapi kalau sama nih Pak Bre. Jadi adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang seperti dalam tunangan atau pernikahan biasanya ya ada tukar cincin yang laki-laki ngasih perempuan, perempuan ngasih laki-laki. Ini sebenarnya adat yang tidak cocok dengan syariat kita karena laki-laki itu utama kali nggak boleh. Jadi yang ada laki-laki memberi cincin pada perempuan, bukan sebaliknya. Jadi ada tunangan yang memakaikan cincin atau tukar cincin itu suatu kesalahan. Dan ini kaprah ya karena sudah terlanjur berlaku di masyarakat. Nah, kita sebagai umat Islam yang menuruti syariat, menurut anjuran Nabi Muhammad, seyogyanya sebaiknya jangan mengikuti adat darat yang ada istilah tukar cincin. Yang ada si laki-laki memberikan cincin emas terhadap perempuan. Udah itu aja. Ya, supaya tidak terkena satu khitab larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini masalah emas dan perak. Dan ini ada hukumnya jelas. Mengapa kok perempuan dan laki-laki tidak berboleh menggunakan padah yang dari emas? Itu memang ada hadisnya dan ada larangan keras ya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti akan azabnya, siksanya itu ketika di akhirat dia akan dimasukkan apa yang dia makan dan minum akan diganti dengan api neraka. Ini bahaya ya, bahaya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu wa taala yang justru memberikan madarat bagi kita, entah itu dalam jangka singkat atau jangka panjang ya. Nah, mungkin itu pada ketemuan kali ini. Silahkan kalau ada mau ditanyakan bisa komen ya, atau bisa tanya via WA atau via YouTube atau via e-learning silahkan baik ya atau ke WA nomor saya sesuai yang di grup. Nah, kalau ada pertanyaan karena ini hal-hal yang sering terjadi di masyarakat kita khususnya umat Islam supaya kita lebih berhati-hati dalam menggunakan sesuatu yang semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini cukup sekian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.